ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khabidur Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Habil Al-Halimul Alimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Himul ingat ulangannya nih. Al-Halimul Azimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqitul Hasibul Jalil Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isyus Syahid Al-Haqqul Waqil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumid Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidu Ahadu Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'al Al-Barrut Tawabul Muntaqimul Afur Ra'ub Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mani'ul Dharun Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisul Rasidus Sabur Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Hayyu ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik hidayah serta inayahnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di langgar ini dalam rangka majelis taklim tiap malam Senin ba'dal maghrib. Terima kasih kepada pimpinan acara yang telah memberikan waktu kepada untuk menyampaikan ceramah malam ini, ialah bidang ilmu ketuhanan, ialah disebut ilmu tauhid. Ini sangat penting sekali. Kalau kita hidup punya tauhid, mati punya tauhid, berarti hal keadaannya dia akan mati husnul khatimah. Tapi kalau dari awal tidak mengetahui tentang ilmu tauhid, berapa lagi kalau hendak mati. Kita tahu ini. Kayak apa ini caranya orang hendak mati, tapi dia mengingatkan bagaimana dunia.
yang dia jalani itu. Dia memikirkan tentang harta benda, tentang anak cucunya. Nah, jadi harta benda dipikirkan, anak cucunya dipikirkan. Itu yang waktu sakaratul maut. Karena tidak ada pegangan, tidak ada ilmu tauhid. Nah, jadi gini pacangannya matinya su'ul khatimah. Jadi Nabi matinya tidak baik kesudahannya. Maksudnya kita ada mati husnul khatimah. Kalau sudah melihat gambaran dan kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala waktu sakaratul maut. Nah, di situ bagi orang yang sudah mengetahui tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf sehingga dia tidak gentar sedikit pun. Yang pertama, Allah memperlihatkan kepada kita baik laki-laki dan wanita itu adalah langsung saja surga. Mainan dilihatkan. Gimana dilihatkan neraka, surga dilihatkan. Kalau sudah mereka hendak sakaratul maut dilihatkan Allah Ta'ala surga, maka hatinya gembira luar biasa. Dan dilihatnya di surga itu ada tertulis nama nang hendak mati itu. Di situ namanya si Anu bin si Anu misalnya namanya ada. Sesuai orang tuanya menamai munditasmiyah sama saja menamai sama itu kayak gulam bima samakallah pilauhi mahfuz barakallahu fi. Telah aku namai seorang kanak-kanak laki-laki atau kanak-kanak perempuan namanya si Anu bin si Anu, yang mana nama tersebut tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, sehingganya dan ditulis di muka surganya. Itu bagi orang nang matinya husnul khatimah. Nah, di situ timbul di dalam hati kita nang hendak mati tadi karena tubuh tidak ada daya upaya lagi. Bangun kada kawa, ke kiri dan ke kanan kada kawa lagi, karena malaikat 40 orang yang memegangnya, laki-laki dan wanita. Kalau gerak lagi, jaka ibarat hadangan tahu sapi itu dipasung orang, hendak kurang segala kayu di tengah tuh, kalau kau bergerak jajak kurang ulang. Nah, jadi kita ini bila hendak mati itu sudah Allah mengutus kepada malaikat Israel, pendakawannya ada 40. Separuh 20 di atas, separuh di bawah. Itu malaikat yang menekan supaya jangan amuk gitu. Disangka seorang orang mati itu ranai lah kada di hadapan. Nah, karena roh itu bila dicabut luar biasa sakitnya. Menurut keterangan, jika dilihatkan dan kada dipegang oleh malaikat sehingga sampai ke atas bubungan sana itu, kesakitannya tuh. Tapi kalau dipegang orang kada apa lagi. Kayak sapi dibalut orang kakinya, jejak kurang pulang. Kada kawa. Nah, tukang sembelih ininya kada tahu nya ada. Munya kada di balut betisnya, kada dijejak amuk kayaknya. Nah, lain kalau di Makkah sorangan yang bisa mau nyembelih kambing atau kibas tidak. Bahkan seganai dia. Di sini coba kan kambing nggak amuknya. Kalau ini kerap kali nyembelih kambing itu. Jangan ada di pegang ini ke depan kau nyembelih. Andak nang parang dia kagulu tuh andak manyayat sudah amuknya. Tapi ini ditindihi orang, dipasung orang betisnya lorana ya. Nah, bila sudah habis pacul ulang lagi. Nah, lalu kalau kita sakaratul maut itu ujar Nabi, kalau sudah waktu untuk pencabutan, artinya roh kita ini baik laki-laki dan wanita tidak bisa bergerak lagi ranai. Orang dihiga kan, nah maraki. Ada dia nama amuk kalau ada. Sudah dipegang orang, malaikat memegang, kada dilihatkan dengan kita nih. Nah, cuma Israel ini kada mencabut anak buahnya 40 orang itu. Yang sudah selesai. Nah, dia malaikat 40. Nah, menjelong mana Israel.
ambil sidin. Dan kelihatannya di dalam hadis itu artinya kalau orang tunang baik itu ada supply yang luar biasa harapnya yang didatangkan dari surga. Jadi artinya keandakannya nang baik roh dari cabut hendaknya. Nah, harap. Pilihnya orang tuh kada baik matinya, ada juga wadahnya kada baik dia juga. Ini. Jadi bila sudah dicabutnya ranai mayat itu kada bergerak lagi. Kada lagi nya megang itu si anu tuh sama tentara Israel 40 kali lagi nya lepasnya itu. Ranai. Makanya pemandian mandi kada apa-apa lagi nya, kada amuk lagi nya. Sudah rohnya keluar. Bila ada roh itu tadi amuknya. Di roh kita nantinya ujian Nabi kaina keluar daripada badan kita masing-masing, baik wanita dan laki-laki. Bila sudah keluar kada apa lagi. Ranai di mana kamandak ya ranainya juga. Roh kita nih. Makanya masih ada roh ya, kayak anak ada nih kita nih, ada roh nih. Nah, makanya roh kita ini itu pasti keluar. Dia Tuhan di dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri tubuh kita ini ada roh di dalam, itu pasti mati akhirnya. Ini lah kawa, kina-kina lah kawa aja. Nah, jadi ini roh kita. Makanya kita memikirkan bagaimana roh kita tuh mati husnul khatimah. Itu dicari jalannya tuh. Boya apa? Mencari ini ya. Lagi hidup nih sudah hendak mati didikirkan orang. Sidin gak ada mengerti. Dikir itu ya memang didikirkan orang, tapi ya harus tahu tanggapannya hendak mati ini. La ilaha illallah. Kita tahu ini kayak apanya. Tanggapannya. Nyaman dengar, didengarkannya aja. Itu aja, harus tahu. Berzikir kada kawa, karena sidin kada kawa pender aja kita. Lalu di situ timbul di dalam hati kita keingatan, karena kita sudah mengetahui ilmunya, maka hati kita tidak lupa mengucapkan, hati itu ingatnya Allah. Itu nomor satu kita tak dalam hati. Allah. Mana bisa ingat waktu sakratul maut, ingat Allah, muka dia tahu perinciannya. Tuhnya dedangaran aja. Yopian dia berzikir, ada di lidah, di hati barang Allah. Kada tahu tujuannya. Allah itu siapa? Kada tahu. Padahal Allah itu yang bersifat 50 akaidul iman. Tuh Tuhan kita ada. Nah gitu. Lalu bersifat 50 akaidul iman itu siapa? Yang namanya Allah. Allah itu siapa? Allah itu punya zat. Zat itu apa? Yang bernama Allah. Nah, tapi di dalam zikir itu la ilaha illallah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus, ada yang artinya wajib iktikad. Nah, di situ dalam itu. Jadi jumlahnya berapa? 50 akaidul iman terhimpun dalam 50 akaidul iman itu adalah Allah. Nah, itu buahnya nih kita. Mana bisa jadi buah? Bertanam biji gitu. Kalau tidak kalau hadapan nih kita. Kalau Tuhan hendak mati dikirakan doang. Tahu lidah nih mengucap la ilaha illallah. Hatinya kosong. Tidak. Makanya kalau orang mempelajari tentang ilmu tauhid ini, lidahnya menyakawa mengucap la ilaha illallah, hatinya pasti tidak lupa dengan Tuhan Allah. La ilaha illallah, dia hati Allah. Nah, itu nampak. Mana bisa dia mengucap dalam hati Allah? Hanya lahiriahnya saja. Karena kalau tahu tujuannya yang sebenarnya. Mengenal Tuhan itu kayak apa? Kada tahu. Jadi seumur hidup kada tahu nah ini. Jadi akhirnya sama Islam be. Ayo jurang dikirakan sidin tuh. Ina uyuh banget benar tuh. Mengkhawatirkan lain sebagainya tuh dikirakan orang ada tak akan masuk banyu gitu. Paji sini dikira nang apa?
Hanya Sidin mengingatkan waktu sa'atal mautu adalah memikirkan bagaimana hartaku aku tinggal. Kayak apa anakku kalau aku tinggal. Kayak apa rumah harta benda yang aku tinggal. Itu jangan dipikirkan. Padahal dia Nabi jangan memikirkan itu. Karena orang parak mati itu istilahnya di dalam Al-Quran itu meninggal dunia. Jadi lagi yang dipikirkan tidak ada manfaatnya pun sedikit. Kalau di waktu sa'atal maut memikirkan masalah dua tidak ada manfaatnya. Yang dipikirkan, yang diingatkan hanya satu saja. Siapa? Ya Allah Ta'ala yang bersifat wujud. Itu sebutinnya. Kali lagi nang kidam baka mukhalafu tahlil hadis kiamat binafsi wadaniyat kudarit iradat ilmu hayat samak basar kalam kadirun muridun alimun samain basin mutakalimun. Kali lagi diingatkan itu. Nah, ini hanya dia fokusnya dalam hati Allah yang bersifat wujud itu. Kali lagi dia mengenal kalimah itu, tapi kalimah yang diucapkan itu adalah Allah. Dan dikenal. Nah, jadi kalau hendak mati Allah. Berapa lagi membiasakan kita beramal tarikat samaniyah. Luar biasa gitu. Itu lengkap tuh. Kalau orang hulu sungai memadahkan lagi 40. Wah, itu lagi 40 tuh. Jadi kalau kita mengamalkan tarikat samaniyah itu lengkap di situ. Nah, jadi Allah Ta'ala memudahkan rezeki. Allah mensehatkan badannya. Allah menyelamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Dan Allah akan mengingatkan hatinya ingat kepada Allah. Itu orang mengamalkan tarikat samaniyah. Nah, itu pengertiannya. Karena itu lengkap di situ. Ada zikir, ada istighfar, ada yalah menyebut nama Allah, ada. Kita ada di situ. Kemudian kita memintakan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, ada di situ. Itu lengkap. Dan kita mengucapkan salawat kepada Nabi, ada di situ, lengkap. Nah, ini kalau sudah lengkap tuh orang bertanya, adalah kurang, kadang sudah cukupnya, lengkap ya semuaan. Nah, iya nih ini. Nah, makanya kan sembarangan orang mengamalkan tarikat samaniyah tuh. Kalau kada beijazah, itu jangan sembarangan gitu. Aku aja pasti aja, aku tahu bacaannya, kada bisa. Itu ada yang memberikan ijazah lah maksudnya gitu. Karena bila orang memberikan ijazah itu tanggung jawab. Nah, aja orang lulus SD aja pasti ada ijazah. Iya kalau ikam lulus SD lulus mana ijazahnya? Kadeda. Nah, ini itu alanya ada. Kadeda. Nah, jadi kita nih hidup nih istilahnya ada guru. Itu wakil Allah. Ulama itu wakil Allah. Aulia wakil Allah. Ini dua macam aja. Aulia, ulama itu wakil Allah. Wakil untuk apa? Menyampaikan agama ini. Laulal ulama la khalaqan nasa jami'at ya Nabi. Jikalau tidak ada ulama, niscaya manusia binasa. Itu dalam hakikatnya dalam agama kita Islam. Kalau tidak ada ulama, binasa kita nih. Karena ilmu akhir tidak tahu. Nah, biarkan dia ada ulama. Kenapa apa aja istilahnya. Tapi itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, nah itu dia jadinya itu tadi. Nah, kalau ada ulama, siapa yang memberikan ilmu? Kalau ada urusan ilmu nang baik itu kalau ada. Nah, jadi kalau sama aja ayam tuh 10 ekor anaknya. Mati umahnya. Nah, ya apalagi kita. Nah, anak-anak 10 ke mananya arahnya? Kalau ada umahnya, iritnya ke sana, iritnya ke situ kan artinya sama. Kalau ada ulama, dia ulama ini salah, ini yang bagus diamalkan. Kan itu ada tegurannya. Menegur itu pun kada juga nang ada tapi berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Itu pengertiannya ada. Kada sembarangan ya ulama mana negur atau ada sembarangan gitu. Ada ini saya puji Tuhan bila nama ada ulama itu dan disirik ke neraka. Nah, itu bahayanya. Nah, jadi tugas ulama itu berat juga. Berat, luar biasa itu beratnya. Tugasnya semasa hidup. Bila kada hakun menyampaikan sirik turang ke neraka. Kayak papiannya salin ada takon aku kecuali mati aku nyampi lagi. Ada lagi. Nyampi secara mah. Nah, beda. Nang disariki orang kah?
nang kali disariki orang kada masalah kok. Itu kada masalah. Jadi kita menyampaikan nih sapalik kada mau. Ibu ini situ menyampaikan bisa orang anu ini lain sebagainya. Kada ini seorang ada ini situ. Nah, kada bisa tuh ulama. Harus wani. Nah, sebab agak ilmu itu wajib menyampaikan kepada orang. Bukan sunat, wajib. Itu pengertiannya. Nah, aku dia menyampaikan sini aja bagus, orang sini mau tunduk, mau taat. Itu di bagian situ. Tapi kalau di situ, jadi ulama ini kada bisa takutan kada. La tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Ya Tuhan, ikam jangan takutan, wahai. Apa saja Allah yang memelihara engkau. Itu putingnya tak? Putingnya harat. Kenapa jadi harat? Karena itu ayat Quran. La tahzan wa la takhaf. Jangan engkau takut, jangan engkau duka cita, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana. Allah yang menolongnya. Wah, itu hakikatnya ini itu tak? Hakikatnya. Jadi kita di mana lah? Jangan takutan. Jadi jangannya dibunuh orang, mati syahid. Wah, itu menyampaikan agama nih. Ayat Al-Quran kan. Wani lapian di situ. Wani aja kok. Enggak pernah kan diwani. Soal agama nih kan di mana aja menyampaikan masalah. Asal kita ingat Allah Ta'ala akan nolong kita dan memelihara kita. Itu pengertiannya. Tadi depan ulun selama hidup nih sampai ini. Kali bisa lagi kalau bicara ceramah apa di mana jauh karena dekat. Kali kalau mama madang di tengah jalan. Karena apa? Hakikatnya menyampaikan agama Islam ini karena Allah memelihara. Itu pengertiannya. Tuhan memelihara. Itu pernah almarhum Tuan Guru Haji Zaini sakumpul. Waktu beliau di Karatun, Kampung Sidin situ, Langgar Darul Aman situ. Jadi Sidin sembahyang di situ. Jadi di belakang di sini adanya di imam ada giliran gitu. Jadi waktu itu Sidin melihat orang parang panjang manimpas Sidin nih. Saatan sembahyang ada nang wani nanti parang. Melihat Sidin dah parang ni tegana di atas. Sidin mamadah itulah. Jaka ada mamadah Sidin kedua ni juga masih ada kan itu. Nah, habis berdua sih pulik ya ini ada lagi kita. Nang nama anu Sidin di kepala tu ramanya itu kada kada kawa badanai banyak. Kada bergerak kada gitu. Turun Sidin pulik. Salah kayak pawinya di situ di sini tahu lagi ku. Ya kayaknya parang tu kan di takana ke belakang sini di kepala belah dua di awak tu. Belah dua parang landap ning itu. Ini kada. Ulun ni kalau ada Sidin dia kisah kisah ning tu. Jadi lagi Sidin diam di Karaton di Langgar Darul Aman. Nah, rumah Sidin halus aja kayu pulang masih halus padang pisang rumah Sidin. Dari Sidin padang pisang. Ulun ke situ tiap hari ke situ ke Langgar Sidin bang ceramah lawan melajari kami dan Sidin mengajar di Darussalam. Waktu itu mengajar Sidin kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah Sidin mengajar di Darussalam. Jadi itu karamat Sidin. Waktu itu kan banyak karamat Sidin yang menimpa lawan Sidin itu banyak karamat itu. Ini sudah mati ini banyak kayak keluaran ya karamat Sidin. Itu menandakan orang wali gitu. Tapi ada juga ada karamat wali ada juga. Ada juga patokannya karamat tuh ada juga. Tapi wali ini Sidin di dalam hadis Nabi itu al-wali ilal wali. Orang wali itu hubungannya sama orang wali. Nah, jadi tahunnya di mana kah tahunnya. Nah, hubungannya ada. Nah, karena bila kepala wali ini, kepala wali kalau nyama undang sedunia. Perkumpulannya misalnya di Buntok atau di negeri lain atau di mana itu nyama undang
Kada usah bependirnya, kada bependir dah. Mengundang itu orang wali ini sudah kontak batin itu. Di hari jam seanu harus hadir. Buahnya itu kada dipakai pesawat, kapal kada datang sulangannya. Wah, ya, ini luar biasa ini. Karena dunia ini bukan seluas kita pandangan kita. Halus dia dunia ini. Kalinya berkehendak sekijip di mata, buka mata ada di Mekah. Oh, contoh wali katum di mana? Kan tahu ya. Presiden anak ke Mekah ini parak Johor deh. Yang Mekah ini parak Johor ini sudah ada di Mekah. Nah, kawal kita menurut presiden terkawa kecuali Allah yang menghendaki. Itu pengertiannya. Kada awal kan aku nih hendak jadi wali ini kada bisa salah nih. Karena wali itu yang memberikan titel adalah Allah langsung. Tapi kalau di dunia ini yang memberikan titel itu adalah artinya di dunia ya, pejabat-pejabat memberikan titel dan sebagainya. Manusia memberikan titel. Kalau wali manusia tidak bisa memberikan titel, yang memberikan titel itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kita pengenalan dengan Tuhan. Nah, lalu di sini kita menyampaikan tentang masalah di dalam pemasukan sifat salabiyah yang terakhir adalah wahdaniyat. Nah, jadi ada 5: qidam, baqa, muhalafatuhu ta'ala binafsih, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya, jadi qidam, baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hadis, qiyamuhu binafsih, kemudian kalimat wahdaniyat. Nah, itu di salabiyah. Lalu malam ini ulun menguraikan sifat Allah masuk di dalam sifat salabiyah adalah wahdaniyat. Nah, ini nomor 1 nih gini. Wahdaniyat artinya asa, artinya satu. Siapa diibadahkan satu? Allah. Kalau ada orang madahkan berbilang, mustahil Tuhan berbilang, wajib Allah Ta'ala satu. Wah, jadi wahdaniyat artinya asa Allah Ta'ala, mustahil berbilang, wajib Allah Ta'ala asa. Nah, itu wajib Allah Ta'ala asa. Lalu di dalam Al-Quran menguati supaya jangan ragu kita bahwa Tuhan asa itu surah Ikhlas. Apa aja Tuhan surah Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah Ta'ala satu. Nah, tadi bisa goyang lagi ini. Nah, kayak apa kalau orang menggoyang? Mati sebuku, Tuhan itu satu. Nah, apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Allah Ta'ala itu satu. Coba padahkan berbilang. Wah. Ini berbahaya dah. Tuhan berbilang, Tuhan tidak berbilang. Allah Ta'ala satu. Apalagi memadahkan Tuhan tu berhala, makinannya ini. Apalagi dia memadahkan Tuhan matahari atau bulan, makinannya ini. Salah je Tuhan jika memadahkan yang itu. Anang memadahkan itu matahari, bulan dan barang sesuatu di dunia. Aku nama ulah. Itu af'alnya di dalam ilmu tasawuf itu asa pada af'al artinya satu yang berbuat, tidak berbilang. Siapa maulah ini? Hakikatnya Allah. Siapa maulah ini? Hakikatnya Allah. Cuma kalau kita maulah itu lahiriah saja. Lahiriahnya kita pada hakikatnya agak Allah Ta'ala. Nah, itu af'al karena satu asa pada af'al kan ada. Karena di dalam tasawuf itu asa pada zat, asa pada sifat, asa pada asma, asa pada af'al. Nah, kita ada. Jadi kembalinya semua aning itu kepada sifat Allah Ta'ala wujud. Nah, jadi orang bila kenal sifat 20 kada ragu lagi, kada bimbang nih itu. Bila nyakar pati kenal sifat Allah Ta'ala di dalam ilmu tauhid tu, nah itu bimbang tu. Jurang Tuhan di atas langit. Iya Sidin, ya di atas langit Tuhan. Nah, bertempat nih nek. Jurang Tuhan di Baitullah. Nah, ini bertempat gigi. Nah, pokoknya kalau di dalam Al-Quran tuh di mana kamu berada, di situ Allah ada. Tapi Allah ada tidak seperti ada manusia. Wah, bila Allah Ta'ala ada di hadapan, berarti bertempat. Ya Allah. Bila Allah Ta'ala di belakang, berarti bertempat. Bila Allah Ta'ala di kanan, berarti bertempat.
Kalau Allah Ta'ala di kiri berarti bertempat. Allah tidak bertempat, tapi Allah yang menjadikan tempat. Nah ini Tuhan ikam nang langit dan bumi itu aku nama ulah. Aku kan yang masuk ke dalam langit, ke dalam bumi. Aku tidak bertempat seperti engkau gitu. Itu pengertiannya tuh. Di semesta sakalian alam ini semuanya af'al Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau orang bertanya, di mana Tuhan? Tuhan tidak bertempat, titik. Kalau memandangkan Tuhan bertempat, mana Tuhannya? Nah, Tuhan kita gaib. Gaib itu kada bisa dilihat dengan mata kepala dan mata hati, kalau awak. Nah, kalau ada orang memadahkan, bila ada tengah malam bermimpi cahaya ke atas, bentar ke langit tuh luar biasa. Di dalam cahaya itu berkata, wahai Fulan bin Fulan, aku inilah Tuhan engkau. Oh iya, ini Tuhanku ini. Nah, ini syirik hukumnya. Memadahkan Tuhan bertempat di situ, bercahaya kayak itu. Tuhan tidak ada sedikit pun sesamanya di dunia ini. Kalau pun dipadakan kayak ini Tuhan, bedakan kayak ini Tuhan, bedakan kayak ini. Itu sudah ditolak. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil wadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru kali dia sesamanya. Makanya ayat Quran itu berbunyi untuk menguati dan menahabi di hulu sungai. Laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak seumpamanya Allah Ta'ala oleh sesuatu kali dia sesamaannya. Titik. Bila ada sesamaannya, nah makanya itu laisa kamislihi syai'un, Tuhan tidak seumpamanya oleh sesuatu. Nah, tapi kalau di dalam Quran tuh surah Yasin tuh ada kita membaca akhirnya innama amruhu idza arada syai'an ayyahu lalahu kum fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki barang sesuatu, Tuhan menghendaki, kun ya Tuhan. Sudah fayakun, maka jadilah. Nah, cuma kalau kita hendak mengulas sesuatu, kun, ada harapan. Ya kata, ada harapan. Maulah nang apa nganya tu nang bakul aja. Pak kakasnya ada di itu nah. Pianan mula bakul kah? Iya je nah nama mulah nama ayam. Baca kun. Jadi kan di hadapan jadi. Lain daripada Allah Ta'ala. Amun Tuhan menghendaki apa saja, Tuhan tidak usaha ikhtiar kada pakai. Ada kita usaha ikhtiar ada dipakai. Bila kun jadi kada hadapan lalu diusahai. Maulah bakul je dulu diusahai tu, diambil segala paikat apa macam lain sebagainya. Nah, lepas tu diayam. Lepas tu lalu payah apa bakul potongannya. Nah, kayak itu diusahai. Allah Ta'ala tidak ada usaha ikhtiar kayak kita kalau ada. Kalau pun ada usaha, ada ikhtiar, ada kita ada usaha dan ikhtiar. Tuhan ini cukup sebutin je berbanding di dalam Quran tu. Jadi Tuhan menghendakin apakah? Kun, ya jadi, kayak pun maka jadi. Nah, jadi kita tahu tidak. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Tidak ada yang menandingi manusia lawan Allah Ta'ala. Kita mikirkan je lah secara lahiriahnya aja. Langit je di atas. Kada tahu berapa panjangnya langit, lebarnya langit kada tahu. Jar Nabi kalau dipukul kuda, dibuntuk nih mukul kuda, hendak mencari di mana ini bumi nih, inggennya inggen mana? 100 tahun je Nabi memukul kuda nih siang malamnya noh, lari terus kada ketemu. Ya, kada ketemu. Langit sama aja juga kada ketemu. Dan pulang barangnya langit itu macam-macam. Besi-besi bukan olahan manusia, tapi hanya Tuhan berkata kun, maka langit yang ada jadi. Mula bukan tipis langit itu, tapi tebal. Tebal itu artinya menurut keterangan di dalam hadis itu perjalanan khamsami'ah sanah 500 tahun jalan kaki tebalnya langit itu. Jadi kita kada tahu nih itu kayak apa caranya gitu. Bila dia di dalam hadis itu 500 tahun atau tebal. Bigairi amadin tarawunaha itu dalam Quran. Langit itu dia Tuhan kada betihang. Kada betihang ada langit kita nih. Munnya betihang tarawunaha dalam Quran. Lihati je Tuhan tihangnya di mana bendak. Munnya dia betihang pesawat taruh tihang langit. Iya kala. Nah jadi
luar biasa kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Nah, menyediakan langit ya kada pakai tihang. Coba ini. Luar biasa. Pakakasnya di mana Tuhan mengambil. Maka 7 lapis itu tebal. Bila selapis 500 tahun perjalanan kaki menjalani hanya sampai. Kedua sama 500 tahun. Ketiga 500 tahun. Keempat 500 tahun. Kelima 500 tahun. Keenam 500 tahun. Ketujuh 500 tahun. Nang di atas sana lagi musawan kita kada tahu, hanya Allah. Mana lagi ke atas sana tuh sampai ke mana? Allah yang tahu. Bumi sudah dijadikan Tuhan 7 lapis bumi. Di bawah bumi kita kada tahu. Makanya di dalam hadis Nabi itu ada disebutkan fi tahtil ardis sabi'ah fihi naru jahannam. Itu sudah di dalam Quran ada di bawah bumi yang ke-7 itu artinya neraka jahannam. Nah, jadi kalau dia kawam punya masuk kita ke bawah sekali dah. Lebih lapis bumi melalui dah. ada nang satu tematannya lawas kebenaran itu. Kawalah naik. Oh, jangan harap naik. Kada kawa malaikat dari depan nolong lagi nggak sudah ke bawah bumi ini kada nolong lagi. Malah disiksanya binatang-binatang yang berbisa itu menghantam artinya badan kita. Badan kita kal jabalil Uhud, kayak gunung Uhud kenalnya. Mimpian tulah haji itu tahu Jabal Uhud tuh. Satu-satunya gunung situ nang panjang nang besar di Madinah itu Jabal Uhud. Coba orang jadi sana naik situ. Jadi orang kan apa pian gini naik. Kenapa aku jelak ke situ cakap. Anang kau cari napa? Nah, cuma melihat itu cukup di kita. Cuma kalau Jabal Sur, ulun bisa naik. Naik ke atas dia zaman dahulu tahun 77 tuh 1,5 jam naik. Kalau kawan yang kayak ini nah, paksa nah miring. Kalau kawan yang ini kena kawa miring anu paling tinggi di gunung di Makkah tuh Jabal Sur ngarannya gitu. Yang tempat Nabi bersembunyi di situ. Nabi berdua wan Sayyidina Abu Bakar berdua. Bahari itu apa sih? Apa berjalan ke situ, mencari ke situ. Nabi kita lalu di situ bersembunyi. Di atas gunung Jabal Sur ada gua situ. Di pucuk ada gua. Ulun naik dan masuk ke dalam. Jika ulun kada naik, ada masuk. Kedua ini ulun memadakan gitu. Ada naik. Nah, jadi inilah yang sampaikan malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan umur dan kesehatan sampai malam Senin yang akan datang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.